به فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ذم أكلة الربا لما ذكر تعالى الأبرار المؤدي النقاد المخرجين ذكر الأبرار المؤدين النفقات. أيوة. ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات المخرجين الزكوات المتفضلين في البر والصدقات للذوي الحاجات والقرابات في جميع الأحوال والأوقات. شرع في ذكر أكله الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات، فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم، فقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا. وقال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. رواه ابن أبي حاتم. قال: وروي عن عوف بن مالك وسعد بن جبير والسدي والربيع بن أنس وقعدة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقد روى البخاري عن سمرة بن جندب في حديث المنام الطويل فأتينا على نهر، حسبت أنه كان يقول: أحمر مثل الدم. وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده فيفأضله له فاه فيلقمه حجرا، فذكر في تفسيره أنه آكل الربا. أحسنت، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah Azza wa Jalla menyebutkan orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri kelak hari kiamat dari kuburnya melainkan seperti orang yang kerasukan setan. Jadi pemakan riba, pelaku riba bangun dari kubur seperti orang yang kerasukan jin dan setan. Apa sebabnya demikian? Dikarenakan mereka mengatakan sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Riba itu sama dengan jual, tidak ada beda. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Allah, kemudian mereka berhenti
maka yang telah berlalu itu tidak ada masalah, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dan urusannya kembali kepada Allah. Sudah berlalu, dia tobat, selesai. Urusan kepada Allah. Nah, adapun orang-orang yang kembali kepada riba itu lagi, maka itulah penghuni-penghuni neraka yang kekal di dalamnya. La ilaha illallah. Ini yang akan kita ingin pelajari dan dalami pada kesempatan pagi hari ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Dan ini pembahasannya panjang dan tinggal 4 lembar habis dia tafsir dari suratul Baqarah. InsyaAllah masuk ke tafsir surat Ali Imran insyaAllah ta'ala. Baik, hadirin rahmatullah azza wa jalla. Apa inti dari ayat ini? Intinya adalah celaan terhadap pemakan riba. Ar-riba. Mungkin kita bertanya, apa yang dimaksud dengan ar-riba? Ar-riba disebut oleh para ulama kita huwa fadlun. Riba itu adalah penambahan, kelebihan li ahadil muta'aqidain, untuk salah satu yang bertransaksi, la yuqabiluhu 'iwadun syar'i, tanpa ada penukaran yang disyariatkan, tanpa ada tukar menukar yang disyariatkan. Ini definisi kalimat dari riba. Kelebihan diberikan kepada salah satu yang bertransaksi. Kelebihan ini tidak didasari atas penukaran yang disyariatkan. Baik, kasih kita definisi makna yang lebih gampang. Makna yang lebih mudah adalah ziyadatun fi asya yahrumu fiha tafadul, penambahan dalam perkara-perkara yang diharamkan untuk saling melebihi. Ini lebih sederhananya para jamaah. Ya, penambahan dalam segala perkara yang haram untuk saling melebihi. Haram untuk saling menambah. Ini ringkasnya. Ini asal dari kata kalimat riba. Jadi penambahan dalam perkara-perkara yang boleh untuk melakukan penambahan. Dan sudah kita sebut dalam masalah fiqhiyah, kaidah riba itu penambahan yang tidak boleh adalah pokoknya 5. Dasarnya 5. Emas, perak. Jurusti naon dina. Emas, perak. Kemudian gandum. Kemudian kurma. Ya. Kemudian garam. Atau satu riwayat menyebutkan susu kering, kemudian garam. 5. Ini pokok harta riba. Nah, diteliti oleh para ulama, kesimpulannya pada 2. Seluruh barang, cara menjualnya dengan ditimbang atau ditakar, maka itu namanya barang ribawi. Jadi apa saja jual belinya dengan cara ditimbang dulu, maka itu namanya barang ribawi. Apa saja cara jual belinya dengan cara ditakar, maka itu barang ribawi. Sebagian menyebutkan barang ribawi ini apa? Ats-tsamaniyah, barang yang berharga
bisa menjadi harga. Nah, maka di sini emas dan perak. Nah, masuklah di sana duit. Masuklah uang. Jadi itulah dia ya penambahan dalam segala sesuatu yang tidak boleh untuk saling menambah. Kembali kepada dua sebab itu. Kalau transaksinya jual belinya dengan cara ditimbang, berarti ini barang ribawi. Kalau transaksinya dengan cara ditakar, berarti itu barang ribawi. Nah, baru nanti disambungkan, digabungkan timbang sama timbang. Nggak boleh saling melebihi. Harus takar dengan takar harus semisal, tidak boleh saling melebihi. Kalau timbang dengan takar boleh saling melebihi, tapi harus kontan. Boleh saling melebihi, tetapi harus kontan. Emas. Ya. Afwan, sekali lagi. Barang ribawi yang segala yang ditimbang dan yang ditakar. Setelah itu kita lihat jenis. Kalau sama-sama ditimbang tapi beda jenis. Beda apa? Jenis. Baik, mana dia? Cabai, orang jualnya nimbang. Beras, orang jualnya juga nimbang. Sama-sama cara transaksinya nimbang, iya, itu illah. Tapi apakah sama-sama makanan pokok? Tidak. Kemudian jelas beda jenis cabai dengan jenis beras. Berarti hanya satu syarat dibutuhkan, transaksinya bisa tidak riba. Apa itu? Kontan. Tapi selang melebihi otomatis nggak mungkin 1 kilo beras dengan 1 kilo cabai. Nah, ini gambaran ringkasnya. Dekatkan kepada hadis, emas dengan sama-sama nimbang kan? Gram. Tapi apakah satu jenis? Beda jenis. Emas satu jenis, perak satu jenis. Maka ketika transaksi perak dengan emas, kita barteran membutuhkan satu syarat. Syaratnya kontan. Nggak boleh berutang. Tapi kalau emas dengan emas, dua syarat. Semisal tidak boleh ngutang. Semisal tidak boleh ngutang. Termasuk uang dengan emas. Uang dengan emas ini kita katakan dari satu jenis beda. Uang lain, emas lain. Nah, ketika kita beli emas nggak boleh berutang. Maka itu sebabnya emas itu tidak bisa dilakukan jual beli salam. Ya, nggak bisa ngejol. Ya, nggak bisa transfer dulu duitnya, nanti saya kirim emasnya, tidak boleh. Atau lain, datang ke warung, ini saya mau nukar duit 20.000. Oh, adanya hanya 15 pak, ambil dulu 15, nanti 5.000 belakangan. Tidak boleh. Karena uang dengan uang dan mata uangnya satu jenis. Semisal kontan, bukan nanti akan dibayar 5.000 betul, tetapi satu jenis dibutuhkan satu majelis. Kenapa? Nilai nanti. Bisa saja 5.000 diputar sama dia dalam beberapa menit. Berapa hasilnya? Ini dia para jamaah. Jadi semuanya dibahas oleh syariat kita. Baik, kita kembali. Jadi itu dia makna dari kalimat riba, penambahan dalam perkara-perkara yang diharamkan untuk saling menambah. Yang intinya segala sesuatu transaksi dengan cara apa? Nimbang dan dengan cara
ditakar. Baik. Kita kembali ke tafsirnya. Ketika Allah sudah menyebutkan orang-orang mulia yang mereka muaddinan nafaqah, mereka membelanjakan harta mereka, yang mengeluarkan zakat mereka, kemudian yang lebih dalam berbuat kebaikan dan sedekah kepada orang-orang yang memerlukan dan kerabat di setiap waktu dan keadaan, itu sudah berlalu. Sekarang disebut oleh Allah tentang memakan riba dan memakan harta orang lain tanpa hak dengan cara yang batil atau dengan cara syubhat. Nah, Allah beritakan tentang mereka dikala keluar dari kubur, bangkit dari kubur untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Allah sebutkan alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbatu syaitanu minan mas. Bangkitnya dari kubur kelak pada hari kiamat seperti orang yang kesurupan. La ilaha illallah. Seperti orang apa? Kesurupan. Wa takhabbutu syaitani lahu, yang dikuasai oleh setan. Ngombe ampun dengan si kerasukan, mana bahasa bangru. Bagaimana coba? Akal tidak terkontrol. Tangan kaki otomatis tidak bisa didiamkan. Begitulah dia kelak hari kiamat. Jadi begitu ya manusia bangkit dari kuburannya seperti itu keadaannya, berarti kemungkinan di dunia dia ini pemakan riba yang tidak taubat. Kalau taubat sih selesai. Ya selesai. Akan seperti itu ya para jamaah terjadi kelak pada hari kiamat. Sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika annahu yaqumu qiyaman munkaran, bangunnya bukan seperti orang sehat. Kalau orang sehat kan tegak bangun selesai. Tapi kalau ini apa? Sempoyongan, ngamuk nggak? Ngamuk rasa. Kumbi abu. Jelas? Bangru. La ilaha illallah. Ibnu Abbas mengatakan pemakan riba kelak hari kiamat dibangkitkan gila yukhnak, seperti dicekik. Gila dan seperti dicekik. Berarti marangkun tepes pesek belum. Ya Allah. Kenapa? Karena di dunia yang kayak orang. Ya. Kemudian dari Auf bin Malik, dari Sa'id bin Jubair As-Suddi, Rabi bin Anas, Qatadah, Muqatil bin Hayyan, semisal dengan tafsir Ibnu Abbas ini, bangkit dari kubur seperti orang gila yang tercek uras dengan kubur, marangkun dengan gila tepesek longna. La ilaha illallah. Nah, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari hadis Samurah bin Jundub, waktu itu Nabi bermimpi. Tapi ingat, mimpi Nabi benar apa tidak? Benar, pasti benar. Dan ada beberapa syariat kita dari mimpi ya. Ada beberapa syariat kita dari mimpi. Coba sebutkan kita di antaranya syariat yang dari mimpi. Mami Jipuat. Abu Sayyaf. Mimpi dibenarkan. Enggak ya. Mimpi dibenarkan. Ya kalau mimpinya Nabi benar, Abu. Permasalahannya mana contoh syariat itu dari mimpi. Dari mimpi. Kau cek? Lafaz azan. Azan yang mana dulu nih? Harus jelas ini. Dan Kurban. Abaris mas sebagai apa? Kurban Idul Adha. Santa.
Yang mimpi siapa? Nabi Ibrahim. Nah, tadi disebutkan azan. Azan yang mana coba? Haji Rusdi, azan yang mana? Azan apa? Pak Guru, coba Pak Guru. Azan yang mana? Madirul? Madi Pesaprin, Madi Pesaprin. Pedian. Ayo, azan yang biasa kita pakai, azannya Bilal. Kalau azan Abu Mahdurah yang tarji, Nabi langsung aja. Ini diantara syariat yang datangnya dari mimpi. Ada yang lain? Madi Alid? Patihin? Nabi Ismail. Yang ngombe ceritanya. Lama dia tuh katuana, sangkara ilmu ini. Mana syariatnya? Yang mana? Enggak, kita menyebut mimpi Nabi menjadi syariat. Karena kerumunan sama Patihan. Coba dulu. Abang. Terumpahnya Bilal didengar di dalam surga. Itu bukan mimpi ya? Iya. La ilaha illallah. Ini ra'aitu fil manami ani azbahuka. Wah, mana? Anda kira telat angka Patihan. Sudah tadi. Nggak kalah mana nih? Baik. Nah, ini dalam hadis mimpi yang panjang, Nabi dibawa oleh 2 orang. Malaikat. Fa'ataina ala nahrin, sampailah kami di suatu sungai. Sungai itu airnya berisikan darah. Di sungai itu di tengah-tengahnya ada orang sedang berenang ingin ke pinggir. Tetapi di pinggir itu ada laki-laki yang menunggu dengan membawa batu yang besar. Setiap kali berenang ke pinggir dilempar mulutnya oleh orang di pinggir sungai ini, mental lagi ke tengah. Terus seperti itu. Nah, Nabi SAW tanya, siapa itu? Itulah dia pemakan riba. Jadi hukumannya bangkit hari kiamat seperti orang gila tercekik. Kemudian ya di hari kiamat dia diletakkan di dalam sungai darah. Setiap kali ke pinggir dia akan dilempar. Dan yang dilempar itu mulutnya, mukanya yang terkena dengan batu itu mental lagi ke tengah. Terus seperti itu sampai hari yang tidak ada ujungnya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Itu saja para hadirin muqaddimahnya pagi ini. Nanti kita sambung lagi insyaallah panjang pembahasan ini. Tapi ubasyurukum, ini kabar gembira sudah 1, 2, 3, 4 halaman lagi atau 4 lembar lagi masuk kita ke tafsir surat Ali Imran. Masya Allah para jamaah. Ini dari belakang di setiap Senin dan Sabtu ini sudah masuk surat Asy-Syu'ara. Mudah-mudahan bisa habis di tafsir Al-Quran para jamaah. Barakallahu fikum. Saya kira demikian. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut dulu Bu. Baru? Nggak bisa dia? Nah. Apakah dia warna memaling atau merah atau mas niki? Apa? Atau mas niki mana memaling? Mana memaling? Oh, terus? Kira-kira dikasih istrinya tuh.
dikasih istrinya, Iya. dapatnya memaling tuh. Nah, dipaling emas biji. Kalau dikasih istrinya. Kalau